Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW beliau cerita, ada satu orang dari Bani Israel, dia sudah membunuh 99 nyawa, pembunuhan 99 nyawa, hingga akhirnya batinnya merasa kosong, dia ingin bertaubat, gak menemukan ketentraman di dalam batinnya, dia mau bertaubat. Dia nanya, siapa orang yang paling alim di negeri ini? Ditunjuk fulan. Maka dia datang kepada orang tersebut. Rupanya orang yang ditunjuk alim gak punya sanad. Orang yang ditunjuk alim, alim di mata manusia, tetapi bukan alim di mata Allah Ta'ala. Dia datang kepada orang ustadz tersebut. Dia bilang, ya ustadz, ya syekh, saya udah membunuh 99 nyawa. Kalau saya mau bertaubat masih bisa gak? Maka itu ustadz bilang, lah, nggak ada taubat bagimu. Enak aja, udah bunuh 99 nyawa, mau taubat, nggak ada taubat bagimu, nggak bisa, kamu di neraka. Itu orang dengar begitu, ya sudah, 99 tanggung, genapkan jadi 100, dibunuh ustadznya. Dibunuh ustadznya. Hingga akhirnya setelah sekian lama datang lagi keinginan mau bertaubat. Dia tanya, siapa orang yang paling alim? Fulan. Maka dia datang kepada fulan tersebut, seorang alim, da'i yang penuh hikmah. Ditanya, saya udah membunuh 100 nyawa, kalau saya mau bertaubat masih bisa gak? Bisa. Bisa bertaubat. Diampunin, asal kamu benar-benar taubat. Caranya begini, jangan kamu bergaul di lingkungan kamu yang gak benar, pindah kampung. Baik. Dia keluar dari negerinya, mau pindah dari kampung penjahat ke kampung kaum solihin. Nah begitu, mau taubat dekat sama majelis, mau taubat dekat kepada orang-orang soleh, mau taubat dekatlah kepada orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabi' sabila man anaba ilaihi, ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Maka dia mau bertaubat. Caranya kamu keluar dari kampung penjahat menuju kampung salihin. Baru keluar dari kampung penjahat, baru keluar di tengah jalan meninggal dunia. Datang malaikat azab, mau bawa dia ke neraka. Datang malaikat rahmat, mau bawa dia ke surga. Malaikat azab bilang dia belum bertaubat. Loh, tapi dia sudah niat, dia sudah keluar dari kampungnya. Tapi kan baru keluar, belum sampai ke sana. Baru aja keluar. Akhirnya ribut antara dua malaikat ini hingga Allah Ta'ala tugaskan satu malaikat yang lain menengahi keduanya. Dia bilang, coba hitung jaraknya, dia lebih dekat ke kampung penjahat atau ke kampung orang-orang yang taat, kaum salihin. Kalau dia lebih dekat ke kampung penjahat, ya bawa ke neraka, malaikat azab membawanya. Kalau dia lebih dekat ke kampung salihin, bawa ke surga. Maka Allah Ta'ala perintahkan, ketika seseorang mau taubat, Allah jadikan bumi bekerja sama dengan orang tersebut. Allah Ta'ala perintahkan bumi, kampungnya penjahat menjauhlah, kampungnya solihin mendekatlah. Ketika dihitung, lebih dekat ke kaumnya solihin, ke kampungnya solihin, itu lebih dekat 1 jengkal aja jaraknya. Subhanallah. Masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, selamat. Dekat kepada kaum solihin, menyelamatkan. Dekat dengan kampung mereka, memberikan keselamatan. Apalagi dekat dengan orang-orang soleh tersebut, dekat dengan tanahnya mereka, dekat dengan kampungnya aja, itu membawa manfaat. Apalagi dekat kepada orang-orangnya. Ada fi Sahih Bukhari disebutkan. Dan beginilah kita diajar untuk menyambungkan manusia kepada Allah Ta'ala, bukan membuat orang jauh dari Allah, tapi membuat orang dekat kepada Allah. Yassiru la tu'assiru, basyiru la tunaffiru. Permudah, jangan dipersulit. Perdekat, jangan bikin orang menjadi jauh dan kabur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tugas kita bukan membuat yang
bukan cuma sekedar membuat orang jangan kabur dari Allah, tidak, justru yang udah kabur kita mau balikin lagi ke jalan Allah Ta'ala. Dalam hadis qudsi, dalam kutub yang terdahulu, Allah Ta'ala wahyukan kepada para nabi-nabinya, ya Dawudu man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, dikembalikan kepada Allah, dibikin dia taubat, dibikin dia cinta lagi kepada Allah. Maka orang yang punya peran di dalam mengembalikan orang-orang yang jauh menjadi dekat, maka aku tulis dia sebagai pejuang yang sejati, pahlawan yang sejati, patriot yang sejati. Nah ini mereka yang membuat orang yang jauh jadi dekat kepada Allah Ta'ala. Nggak kenal majelis, jadi kenal majelis. Nggak sembayang, jadi sholat. Nggak ke masjid, jadi ke masjid. Begitu tugas kita. Sehingga keberadaan majelis yang semacam ini yang disukai oleh Allah, yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua harus mendukung dan harus punya andil di dalam majelis yang semacam ini.